apakah pernah mau datang Pak Prabowo ketika dipanggil oleh Komnas HAM? Oke, baik. Baik. Komnas HAM. Kita setuju. Jadi siapapun yang jadi presiden harus membentuk pengadilan. Oke, baik. Sekarang antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, mana yang lebih besar kannya terwujudnya nanti pengadilan HAM ini kalau mereka menjadi presiden? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Saya Busta Minarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga dalam Pilpres 2024 ini rakyat mendapatkan pemimpin baik presiden maupun wakil presiden yang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat dalam Pilpres yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sahabat BN, ada satu hal yang sangat menarik yang terungkap dalam suatu acara di TV One Kamis malam 14 Desember 2023. Ini sangat mengejutkan sekali. Khairul Anam, mantan anggota Komnas HAM yang sekarang menjadi timnya Ganjar Mahfud, secara gamblang mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak pernah mau datang memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dengan dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di era Orde Baru, yang menurut Khairul Anam selama ini setiap Kamis malam ahli waris atau orang tua dari korban penculikan di era Orde Baru itu tetap saja menuntut agar ada penuntasan kasus ini di pengadilan. Coba kita lihat cuplikan ini. Dalam debat perdana calon presiden yang digelar KPU semalam, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo serang Prabowo Subianto Capres nomor urut 2 dengan mengungkit pelanggaran HAM dan aktivis yang hilang di masa lalu. Ganjar juga menagih komitmen Prabowo untuk membentuk pengadilan HAM serta mencari keberadaan aktivis yang hilang tersebut. Tak hanya itu, Ganjar pun juga mengingatkan Prabowo soal 2 poin tersebut, yang merupakan salah satu rekomendasi DPR kepada Presiden terkait 12 kasus pelanggaran HAM berat. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Prabowo awalnya tak memberikan jawaban yang lugas mengenai pernyataan yang diajukan oleh Ganjar. Dia menegaskan, kalau isu pelanggaran HAM hanya diulang-ulang terus setiap 5 tahun sekali ketika ia berkontestasi di pemilihan presiden. Selain itu, Prabowo juga menuding Ganjar telah melontarkan pertanyaan yang tendensius karena menyinggung kasus hilangnya aktivis yang terjadi ketika Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada masa Orde Baru. Prabowo menyatakan agar masalah HAM jangan dipolitisasi. Jadi, apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Masalah HAM
Jangan dipolitisasi Mas Ganjar ya. Menurut saya ya. Saya kira begitu jawaban saya. Namun Ganjar tak puas dengan jawaban Prabowo dan menilai Prabowo sebagai orang yang tidak tegas karena tak menjawab pertanyaan yang ia ajukan. Ganjar menegaskan pelanggaran HAM di masa lalu harus dibereskan agar isu tersebut tak muncul dalam kontestasi Pilpres selanjutnya. Ya, di segmen terakhir saya kasih kesempatan Bung Andre untuk menanggapi terkait masalah HAM yang tidak terjawab secara substansi tadi di awal. Ya Anggi, kasus HAM itu memang menjadi kasus 5 tahunan. Makanya Pak Prabowo merespon. Setiap beliau ikut kontestasi Pilpres, ini selalu muncul. Jadi seperti kaset rusak yang diulang-ulang sekali 5 tahun. Oke. Itu ya, sehingga beliau merespon seperti itu. Nah, bicara soal, kita bedah ya. Bicara fakta hukum. Pertama ya, dalam pengadilan militer yang menyidang tim Mawar, tidak ada satu alat bukti dan kesaksian pun yang menyebutkan keterlibatan Pak Prabowo. Itu di pengadilan militer. Yang kedua, di DKP. DKP itu merekomendasikan, itu sebatas rekomendasi, bukan lembaga peradilan atau lembaga kuasi peradilan. Ya. Yang ketiga, ya, Anggi, ini beliau ini mantan Komnas HAM, baru pensiun setahun jadi anggota Komnas HAM. Komnas HAM itu kalau tidak salah nanti saya luruskan ya, Mas, sudah 16 tahun belum mampu untuk memenuhi ya syarat agar membuktikan dibentuknya pengadilan HAM and HOK sesuai undang-undang. 16 tahun loh. Oke. Sebentar Mas, belum Boleh kelar. tanggapin sebentar. Lalu ya kita tahu ya Pak Prabowo itu sudah pernah jadi wapres. Calon cawapres, calon presiden 2 kali, 3 kali. Oke. Dan itu menunjukkan bahwa beliau clear secara hukum. Oke, Nah langsung secara ditanggapi. politik Waktunya sebelum beliau singkat ditanggapi, ini. Pak Prabowo itu pernah cawapres Bu Mega. Apakah mungkin Bu Mega mau Pak Prabowo jadi cawapres kalau Pak Prabowo itu pelanggar Tersangkut HAM? masalah HAM, oke. Lalu yang kedua, apakah mungkin nih Pak Mahfud mau jadi ketua tim sukses Pak Prabowo tahun 2014 kalau Pak Prabowo pelanggar HAM? Oke. Atau apakah mungkin Mas Anies mau didukung, dimodali oleh Pak Prabowo Oke. jadi gubernur kalau Pak Prabowo itu pelanggaran HAM? Silakan tanggapi. Mas Anam. Silakan Mas Anam. Ya, yang pertama sangat tidak tepat kalau dikatakan bahwa kasus ini 5 tahunan. Setiap Kamis ada di depan istana, ibu-ibu korban selalu ngomong ini harus diungkap. Satu. Yang kedua, sangat tidak tepat kalau ini dikatakan isu yang dipolitisir. Ya, karena ini bukan soal isu politik, ini isu hak asasi manusia, isu hukum. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang membuat kasus ini masuk ke ranah politik, dipolitisir? Ya, kita lihat rekam jejak digitalnya. Ya, dialognya almarhum Cak Munir soal kasus ini clear mengatakan bahwa ya ini ada soal impunitas, macet karena kekuasaan. Kenapa kok macet karena kekuasaan? Karena kasus ini dibawa ke ruang politik oleh mereka yang diduga pelaku. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Apakah nggak ada bukti? Kalau tadi disebut Pak Prabowo, saya juga akan nyebut nama karena mengikuti Mas Andre ya. Mas kan Komnas HAM. Iya. Stop. Ya, clear. Ya, fakta-fakta, kesaksian korban dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo bagian dari terduga pelaku. Oleh karenanya ini sebenarnya kebutuhan Pak Prabowo untuk membuat pengadilan agar apa? Beliau ini pasti kepastian hukum, jangan malah menunjukkan bukti. Kan Pak Prabowo menunjukkan bukti kemarin. Ini teman-teman yang katanya diduga diculik itu kan bukti adanya peristiwa penculikan. Oke. Baik. Loh, itu kalau dalam konteks hukum itu namanya pengakuan secara diam-diam. Oke, baik. Tinggal Terima kasih. apa? Ya tinggal komitmen kita. Mas Komitmen Khairul yang- Anam kan anggota Komnas HAM dulu. Sebentar. Kenapa tidak mampu memenuhi berkas supaya pengadilan HAM ad hoc-nya nggak jalan? Ini penting pertanyaan. Baik, Sebentar. ini akan Ini saya panjang, jawab tapi pertanyaan ini waktunya penting. sudah habis. Bentar. Pertanyaannya adalah, apakah pernah mau datang Pak Prabowo ketika dipanggil oleh Komnas HAM? Oke, Ya, baik. nggak pernah. Baik.
Bapak-bapak. Nggak pernah, Ini stop. saya harus Yang kedua, akhiri, waktunya sudah Pak habis. Prabowo Mas Ana. tidak pernah mau Menteri Hukum dipanggil dan HAM oleh Komnas 10 HAM. tahun tuh PDI Perjuangan. Oke. Tidak pernah mau Menteri Pak Hukum Prabowo dan HAM dipanggil itu 10 tahun ke PDI Komnas HAM. Perjuangan. Beraninya cuma sama Baik. Mas Budiman. Oke. Intinya Nggak berani begini sama Mas, Komnas HAM. kita setuju. Jadi siapapun yang jadi presiden harus membentuk pengadilan. Oke, baik. Terima Setuju. kasih Bapak-bapak atas waktu. Rakyat tentu selama ini tidak tahu bahwa begini yang terjadi. Rakyat selama ini hanya mungkin kecewa terhadap Komnas HAM yang terkesan enggan menuntaskan kasus ini. Tetapi dalam kenyataannya mantan anggota Komnas HAM ini mengemukakan terus terang di dalam diskusi ini. Sebentar. Kenapa tidak mampu memenuhi berkas supaya pengadilan HAM ad hocnya nggak jalan? Ini penting pertanyaan. Baik, Sebentar. ini akan Ini saya panjang, jawab tapi pertanyaan ini waktunya penting. sudah habis. Bentar. Pertanyaannya adalah, apakah pernah mau datang Pak Prabowo ketika dipanggil oleh Komnas HAM? Oke, Ya, baik. nggak pernah. Baik, Bapak-bapak. Nggak pernah, Ini stop. saya Bahwa ternyata menurut Khairul Anam ini Prabowo tidak pernah mau memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dengan ini. Jadi artinya apa? Rakyat tentu sangat menginginkan ada komitmen dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo apabila salah satu dari dua capres ini nanti menang memimpin bangsa ini, janji yang sangat perlu dipenuhi adalah mendirikan pengadilan ad hoc HAM supaya ini tuntas, supaya tidak menjadi ini persoalan 5 tahunan seperti dikatakan Andre Rosiade. Tuntas hendaknya 5 tahun ke depan dari tahun 2024 sampai 2029. Persoalan dugaan pelanggaran HAM berat terhadap Prabowo harus tuntas. Dan ini harus menjadi komitmen dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Sebab, mohon maaf, melihat apa yang disampaikan oleh Khairul Anam tentang tidak maunya hadir memenuhi panggilan Komnas HAM Pak Prabowo, tentu tidak bisa rakyat berharap banyak jika Prabowo menjadi presiden, dia akan membentuk pengadilan HAM. Sebab satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan ini adalah pengadilan. Oh, alasan sudah berkali-kali menjadi capres, sudah maju menjadi cawapres bersama Megawati, sudah mengusung Anies Baswedan Pilkada DKI, banyak korban penculikan yang sekarang mendukung Prabowo. Itu agaknya tidak bisa dijadikan itu sebagai ingkrahnya kasus ini. Yang hanya bisa membuat kasus ini ingkrah adalah putusan pengadilan. Sekarang antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, mana yang lebih besar kannya menurut kita terwujudnya nanti pengadilan HAM ini kalau mereka menjadi presiden? Ganjar Pranowo kalau kita perhatikan punya komitmen yang kuat untuk mendirikan pengadilan HAM ini jika dia jadi presiden. Cuman persoalan nanti kalau dia menjadi presiden sebagai petugas partai, mungkin dia akan kesulitan. Kenapa? Karena
seperti dikemukakan Khairul Anam tadi, persoalan kasus dugaan pelanggaran HAM berat Prabowo Subianto ini banyak dipengaruhi oleh persoalan politik. Kalau nanti presidennya petugas partai, yang menjadi persoalan jika ada nanti deal-deal antara satu partai dengan partai lain atau tukar tambah antara satu partai dengan partai lain, jika presidennya petugas partai, tentu dia harus tunduk kepada putusan partai. Jika nanti itu yang terjadi, apabila partainya tidak mengizinkan dia untuk menuntaskan kasus ini, maka kecil kemungkinan akan bisa diwujudkan oleh presiden yang petugas partai pengadilan HAM berat ini. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan kita tahu dia tidak punya partai. Dan dari pengalaman selama dia menjadi gubernur DKI Jakarta, kita tidak melihat dia tunduk kepada partai. Dia memang selama menjadi gubernur DKI Jakarta tampak sekali bahwa dia hanya tunduk kepada rakyat dan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dengan demikian, kalau Anies Baswedan menjadi presiden Republik Indonesia untuk berdirinya pengadilan HAM berat ini, sangat yakin kita akan terwujud. Sebab Anies Baswedan dari pengalaman kita selama dia menjadi gubernur DKI Jakarta, dia tidak mau menjadi petugas partai. Dia memang berkomitmen untuk menjadi petugas rakyat. Sebab melihat apa yang disampaikan oleh Khairul Anam tadi, ini risikonya besar kepada presiden jika dia berjuang untuk menuntaskan kasus ini ke pengadilan HAM. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.